Mungkin langsung saja ke materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita bersama, founder dari Islamic Parenting. Beliau merupakan dai nasional ya, penulis buku Ayah dan Bunda semuanya. Siapkan semangatnya ya Ayah dan Bunda semuanya. Baik, kepada Ustadz Didik Eli Agus Landik, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Bunda, dimanapun Ayah Bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Fitri, Bunda Deni, Bunda kita Umu Alwi, dan ayah bunda lainnya. Dan juga sudah hadir ada Bunda Siti Aisyah ya, dari Jember, Bunda Anis, Pak Irwan, Bunda Wijiawati, Bunda Nur Latifah, dan ayah bunda lainnya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, yang mungkin mengisi waktunya di liburan ya, sedang banyak liburan dan seterusnya dengan keluarga. Tapi mudah-mudahan pertemuan di malam hari menjadikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak kerasa sudah di akhir tahun. Jadi waktu begitu cepat yang mungkin nggak kerasa kita sudah bagaimana usia terus bertambah, dan mudah-mudahan senantiasa kita pun diberikan bagaimana perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin yang anak-anak itu pun udah kerasa, yang tadinya masih kecil, udah dewasa, udah remaja, bahkan mungkin ada yang sudah dewasa. Maka di malam hari ini, izinkan saya kita untuk bagaimana berbagi atau mereview di bulan Desember kemarin. Nah, mudah-mudahan apa yang mungkin sudah disimak bisa kita ulas kembali ya. Dan mudah-mudahan juga sudah disimak ya video yang sudah saya kirimkan berupa materinya. Yang pertama tentang menyelesaikan masalah emosional dan mental anak. Yang kedua ada masalah baru saat kehidupan serba instan. Yang ketiga tentang kesalahan orang tua yang membuat anak menutup diri. Dan yang keempat mengatasi persaingan antar saudara. Nah, boleh nanti jika ada yang mau bertanya, boleh disiapkan pertanyaannya dan boleh untuk dikirimkan dari sekarang agar nanti Teh Fitri akan bacakan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi boleh bisa bertanya dari sekarang sehingga nanti akan dibacakan insya Allah. Baik, Bunda, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai mereview yang pertama tentang menyelesaikan masalah emosional dan mental anak. Nah, saya coba menyederhanakan bagaimana masalah mental dan emosional ini. Karena pasti di zaman sekarang ini menjadi permasalahan. Nah, saya coba cari bagaimana 3 sumbernya. Berapa sumber katanya? Tiga. Yang pertama adalah sumber internal. Yang pertama adalah sumber internal. Yang kedua adalah sumber eksternal. Nah, yang kedua apa katanya? Sumber eksternal. Dan yang ketiga adalah sumber spiritual. Nah, jadi sebenarnya tidak akan lari dari 3 sumber ini. Misalkan ada anak yang nggak mau sholat, ada anak yang melawan, ada anak yang dikatakan nakal. Nah, sebenarnya ada dari 3 sumber ini. Gitu. Terlebih mungkin nanti kalau kita kaitkan dengan agama, itu kan ada ujiannya, ada bagaimana sebagai sebuah bagaimana orang tua harus bisa melewati itu semua. Nah, tapi sumber ini kita coba bagaimana gali. Yang pertama itu sumber internal. Nah, sumber internal itu adalah dari diri anak itu sendiri. Nah, karena setiap anak itu berbeda, ada yang diberikan anak itu ternyata orangnya sensitif, perasa, mudah daya ingatnya bagus, ya. Ada yang hati kepekaannya bagus. Ada mungkin anak yang senang berpikir, senang berdebat, senang berlogika. Jadi kalau diberikan perintah harus masuk akal. Ada mungkin yang anak pemberani, bawaannya memang seperti itu. Ada anak yang sebaliknya justru pemalu, ada anak yang merasa
kurang terus. Itu bawaan dari dirinya yang memang Allah anugerahkan. Ya mungkin dengan perjalanannya, mungkin bundanya lagi hamil seperti apa, mungkin dari percampuran orang ayah dan bundanya seperti apa, sehingga yaitu yang Allah berikan kepada internal anak kita, yaitu ya kalau misalkan jasad, bagaimana Allah itu yang sempurnakan, itu ada yang di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu berbeda-beda. Walaupun lahir dari satu rahim yang sama, tapi adik kakak kandung itu bisa jadi berbeda. Nah, maka kita ketahui, oh gimana ya anak pertama, misalkan Bunda Aisyah anaknya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, gitu kan ya, ada banyak ya, itu pasti berbeda-beda dari ada lima. Itu ya, Bunda Anis ada berapa anak? Satu, dua, jadi nanti baru ada berapa Bunda? Ada dua. Oh iya, dua, alhamdulillah. Dan eh, itu mungkin beda antara anak ke satu, anak ke kedua beda. Dan juga anak laki-laki dan perempuan ya beda lagi gitu ya caranya. Anak laki-laki cenderung ya banyak main, cenderung bagaimana to the point dan seterusnya, itu banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Maka di sini ya itu ada yang bagaimana diberikan oleh Allah, internalnya beda-beda. Maka kita pun ya belajar dengan anak yang satu, anak yang dua, dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan kita pengen ya anak satu, dua, tiga, dan seterusnya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diberikan soleh, soleha, baik semuanya, tentu dengan pembawaan karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada yang pintar dalam akademik, mungkin ada yang pintar dengan olahraganya, ada yang senang seninya, ada yang sopannya, ada yang temperamennya, tapi mudah-mudahan bisa dibawa ke arah yang lebih baik ketika itu. Lalu ada yang kedua, itu sumber eksternal. Nah, sumber eksternal ini adalah bagaimana melibatkan pola asuh orang tua. Yang pola asuh misalkan bundanya, pola asuh ayahnya, atau hanya pola asuh bundanya saja, ayahnya tidak ada, atau hanya pola asuh ayahnya saja, bundanya tidak. Itu berpengaruh kepada tingkat emosional dan mental anak. Dan termasuk bukan hanya pola asuh dari keluarga inti, ada keluarga besar, ada sekolah, pergaulan, bahkan hari ini adalah gadget. Jadi pergaulan di gadget gitu ya. Apalagi anaknya udah remaja, dewasa, itu kan mereka punya pergaulan di media sosial. Di gadgetnya ada mungkin Instagram, TikTok, WhatsApp, dan seterusnya, mereka bisa bergaul di sana. Itu akan mempengaruhi mental dan emosional anak. Lalu yang ketiga adalah yaitu sumbernya adalah dari spiritual. Nah, spiritual ini bagaimana itu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibadahnya. Ya, kalau dalam Islam itu merasa diperhatikan oleh Allah, yaitu munculnya ihsan, merasa dilihat oleh Allah, bagaimana dia punya iman, bagaimana dia punya menjalankan Islamnya. Maka ketika anak kita memiliki hubungan dengan Allah, maka itu pun akan ada kecenderungan mempengaruhi mental dan emosional anak. Tergantung bagaimana penghayatan dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar teori, yang mungkin pesantren, yang mungkin belajar, tapi bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka ketika ternyata memiliki permasalahan, maka sebenarnya Bunda ini dituntut untuk menjadi konsultan bagi anaknya, dituntut menjadi terapis bagi anaknya, dituntut untuk bagaimana bisa memecahkan masalah anaknya. Maka ayah bunda bisa memahami, oh anak saya ini misalkan bagaimana broken home, anak saya ini ternyata pernah mengalami trauma, kekerasan, atau kurang perhatian. Maka ayah bunda bisa pahami, oh ternyata ini permasalahannya. Setelah ternyata teridentifikasi masalahnya, ayah bunda bisa validasi emosinya, berarti butuh perhatian. Nah, bagaimana perhatiannya supaya misalkan tidak di media sosial, perhatiannya tidak ke orang lain, maka ayah bunda hadir di sana untuk bagaimana memvalidasi emosi. Kalau bahasa lainnya, the tangki cintanya terpenuhi, nah itu sangat bagus sekali. Sehingga anak ternyata bagaimana mendapatkan solusi, anak mengetahui emosinya, dan cara mengelola emosinya, anak pun tahu ketika itu ternyata saya butuh perhatian. Dan ketika dia butuh perhatian mungkin dari orang, ya orang terdekat, itu ada ayahnya, bundanya, saudara, dan seterusnya. Daripada mencari perhatian dari orang lain,
karena belum tentu orang lain itu ternyata bersikap baik kepada dirinya, atau mungkin boleh jadi bisa menipu karena memanfaatkan situasi ketika itu. Nah, maka ketika kita tahu cara mengatasi daripada masalah emosi anak, maka cenderung memiliki anak yang mentalnya kuat karena tahu cara mengelolanya. Bukan berarti anak itu tidak ada tantangan, justru yang menjadikan mentalnya kuat, maka dengan tantangan itu sendiri. Sehingga dia belajar bagaimana menstabilkan emosinya, dia tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan orang, bukan menghindar, karena tidak bisa menghindar dari orang. Dia mau tinggal di gunung, mau tinggal di mana, tinggal di kamar seharian, tetap pasti bertemu dengan orang atau membutuhkan orang lain bersosialisasi ke kita, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung sosialisasinya. Maka dengan mengetahui dan cara mengatasinya kita tahu, maka cenderung anak percaya diri, cenderung anak bagaimana bisa lebih positif, berdaya, dan bahagia. Nanti Bunda bisa pelajari kembali apa yang sudah disampaikan lewat video, atau nanti insya Allah akan diberikan modul materi ini kepada ayah bunda yang ada di kelas Islamic Parenting, atau mungkin mengulang-ulang di Zoom, dan kita bisa diskusi untuk bagaimana permasalahan tentang bagaimana anak-anaknya ketika itu. Lalu kita coba review yang kedua. Kita bahas yaitu tentang ada masalah baru saat kehidupan serba instan. Nah, ini mungkin ketika ayah bunda, tentu kita banyak melewati fase zaman. Mungkin dari zaman dulu motor pun belum ada, mobil pun masih jarang. Nah, sekarang sudah motor banyak, setiap orang, setiap rumah ada. Atau mungkin sebelumnya ada listrik pun sangat sulit, ya. Sekarang udah terang, udah. Lalu terus-terusnya ternyata internet susah, sekarang udah internet di mana-mana. Sebelumnya komunikasi susah, sekarang sudah bisa bagaimana komunikasi gampang karena ada HP masing-masing ketika itu. Nah, maka hari ini sudah sangat dimudahkan, dan itu bisa dikatakan zaman sekarang adalah zaman yang begitu nyaman karena serba instan. Ketika misalkan pengen makan ya tinggal pesan. Ketika misalkan dia sedih ya tinggal cari hiburan. Ya banyak sekali yang di kehidupan serba instan gitu ya. Bahkan kan ada syair juga tahun 2000, sekarang 2025 kan. Tahun 2000 kerja serba mesin. Itu lagu apa ya? Lagu kayak qasidah gitu ya. Itu kan ya serba mesin. Berjalan berlari menggunakan mesin. Ini berjalan kita ya bisa pakai motor gitu ya. Ya berlari untuk pakai mobil. Manusia hidup ya, berdampingan dengan mesin gitu ya. Makan dan minum dilayani mesin. Ya makan, kita kan ada Magicom, kalau dulu mungkin harus masak ya, dilayani. Sungguh mengagumkan tahun 2000, sekarang 2025. Namun demikian penuh tantangan. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, cuaca panas akibat pencemaran. Nah, itu udah banyak sekali. Itu banyak serba instan gitu kan ya. Tuh di Bekasi, kayaknya katanya planet yang paling panas ya. Bekasi, atau ya termasuk di Bandung juga ya. Sawah udah semakin sedikit jadi eh, komplek gitu ya. Pegunungan juga sama, rumah-rumah udah di gunung gitu ya. Nah, hutan jadi kebun sawit gitu kan ya. Atau lain sebagainya ya, itu jadi akhirnya banyak hal mungkin bencana karena itu serba instan dengan uang, dengan materi, dengan banyak hal, maka hilang di sana daya juang. Maka yang pertama masalahnya muncul yaitu adalah hilang daya juang. Kalau dulu ya mungkin harus berjalan, harus memproses sesuatu, kalau sekarang serba instan. Bahkan tadi menghalalkan segala cara nggak apa-apa lah, yang penting menjadi uang, maka dihalalkan segala cara meskipun merugikan orang lain, bahkan mungkin dengan korupsi dan seterusnya. Maka
hilang daya juangnya. Lalu yang kedua, jadi lemah pengelolaan emosinya. Karena ketika misalkan bosen, ya udahlah main HP. Ketika bosen, main game. Ketika bosen, healing lah, jalan-jalan kemana gitu ya. Ketika bosen, ayo nonton bioskop. Ketika bosen, ayo cari hiburan kemana. Jadi selalu emosi itu dialihkan kepada sesuatu yang menyenangkan. Tapi tidak mencoba untuk dikelolanya sehingga anak cepat bosan, rasa jenuhnya itu selalu hadir karena tidak dikelola emosinya. Tidak belajar mengantri, tidak belajar sabar, maka hilanglah bagaimana pengelolaan emosi yang ketika itu mungkin anak-anak cepat marah dan ada yang sampai tantrum dan melawan orang tua atau mungkin marah-marah kepada orang lain ketika pelayanan tidak baik karena tidak diajarkan tentang sabar ketika itu. Lalu yang ketiga yaitu hilangnya makna hidup dan rasa syukur. Karena serba cepat tadi gitu ya. Oh, waktu itu kayaknya berasa cepat tadi pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Gak kerasa usia terus bertambah, anak semakin gede, gak kerasa. Jadi lupa memaknai hidup dan rasa syukur, lupa untuk tafakur, lupa untuk merenung, lupa untuk ya berbagai macamnya. Akhirnya ya ternyata banyak waktu yang terlewatkan ketika itu. Maka banyak sekali masalah baru kehidupan yang serba instan dengan hilangnya kesabaran, ibadah tanpa penghayatan, syukur dilewatkan, adab dan akhlak diabaikan, dan mudah tergoda dengan perilaku yang bagaimana mungkin ketika itu apa yang dilihat, apa yang didengar oleh pergaulannya ketika itu. Maka bagaimana kita belajar dan mengajarkan supaya anak mampu mengendalikan dirinya di mana kehidupan serba instan ini, bagaimana mengajarkan supaya mampu menghayati dan mensyukuri apa yang dijalaninya, sehingga menjadi anak yang bersyukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya dan termasuk mampu mengelola emosinya ketika itu. Nah, maka Islam tidak mendidik anak untuk hidup serba instan. Pengen anak soleh, gimana ya gitu ya. Kasih aja lah namanya soleh gitu ya. Ya, mohon maaf gitu Pak Soleh ya. Tapi ya itu nggak apa-apa dikasih nama Soleh gitu ya. Tapi dalam artian ya orang tuanya ternyata nggak mau belajar, nggak mau ngajarin ya, itu salah juga. Atau semudah membalikan telapak tangan, tapi ada proses dan perjuangannya di sana. Lalu materi yang ketiga ini tentang kesalahan orang tua yang membuat anak menutup diri. Nah ini materi muhasabah bahwa kita sebagai orang tua ya tentu tidak sempurna, tentu banyak kekurangannya. Kita mungkin tahu teorinya, tahu ilmunya, tapi kadang-kadang mungkin belum bisa mempraktikannya. Nah, kenapa anak bisa menutup diri? Kenapa anak juga gak dekat dengan orang tua? Karena yang pertama sering disalahkan dan dikritik. Jadi memang mungkin orang tua gemes juga gitu ya ketika salah ya memang kamu salah gitu, ada yang langsung to the point gitu atau langsung dikritik gitu. Tapi katanya untuk generasi sekarang itu mereka tidak selalu siap untuk dikritik, tidak selalu siap untuk disalahkan. Karena memang generasi saat ini mungkin beda dengan zaman milenial, zaman di mana mungkin ayah bunda ketika itu masih kecil, yang disalahkan dikritik, bahkan bukan hanya disalahkan dikritik, sampai dengan fisik sekalipun, mungkin ada yang melempar penghapus, ada yang dipukul karena dikatakan nakal, itu tidak melakukan perlawanan, tidak menjadi benci kepada orang tua, karena memang mental di sana mungkin masih terjaga. Tapi ketika hari ini mungkin jangankan dipukul ya, baru dikritik aja anak sudah nggak mau menerimanya. Maka kita mencoba bagaimana mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak langsung disalahkan dan tidak langsung dikritik, tapi bagaimana ada ketika itu teorinya adalah 3 apresiasi dan 1 koreksi. Jadi selalu harus diapresiasi dulu, baru mungkin koreksi. Dan juga ada yang membuat ternyata anak menutup diri, anak tidak dekat dengan orang tua karena orang tua tidak hadir secara emosional. Oke, mungkin secara fisik bisa bertemu, bisa berjumpa, bisa saling sapa, bisa melihat, tapi ternyata secara emosional tidak terbentuk dengan bagaimana sama-sama main HP, dengan bagaimana tidak ada hubungan secara yang sangat baik. Maka hebat tentu kembali lagi pendidikannya dengan pendidikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika berjumpa
selalu bagaimana berbicara dengan menatapnya, selalu mendengarkan sampai selesai, dan memanggil dengan panggilan yang terbaik. Maka itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, anak menyebabkan menutup diri karena takut dimarahi dan dibandingkan. Memang mungkin orang tua kadang-kadang nggak sabar, langsung aja dibandingkan. Ya mungkin tujuannya baik karena pengen memberikan contoh, tapi ternyata itu melukai hati anak. Maka banyak sekali yang membuat anak tutup diri dengan orang tuanya yang tidak stabil emosinya, orang tuanya yang ingkar janji, orang tua yang meremehkan perasaan anak, dan seterusnya. Ayah bunda nanti bisa kembali untuk bagaimana mereview materinya, baik yang materi video atau mungkin secara modul atau tulisan yang berada di kelas Islamic Parenting. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang keempat yaitu mengatasi persaingan antar saudara. Dan ini kita kemarin mencoba melihat bagaimana di Al-Quran, yaitu dalam kisah keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Ketika itu bagaimana ayahnya sangat menyayangi, mencintai, dan begitu uh, sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena dengan akhlaknya yang baik, dengan tandanya kenabian dan seterusnya, sehingga ternyata ada ketika itu yang cemburu, sehingga ada yang persaingan dengan irinya, bahkan sampai membenci, sampai ternyata berniat ketika itu untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ada ternyata prinsip bagaimana ketika itu mungkin persaingan, karena ternyata mungkin dari konfliknya itu tadi karena kasih sayang, ada ternyata yang susah-susah pengen menjadi lebih baik di antara saudara yang lain, ada yang mungkin boleh jadi tidak bersikap adil, dan banyak sekali sehingga menjadikan persaingan. Maka ada solusinya juga, dan tentu harus menjadi sebuah solusi bahwa ternyata kita belajar bagaimana adil itu bukan hanya dari perspektif orang tua, tapi adil itu bisa juga dari perspektif anak. Jadi ketika misalkan adil itu dari perspektif orang tua, banyak sekali kita yang sudah mengklaim bahwa mama sudah adil, ayah sudah adil, gitu kan ya. Tapi ternyata anak merasa bahwa itu belum adil, nah, karena pandangan anak ternyata itu merupakan ketidakadilan. Maka kita harus didiskusikan mana yang tidak adilnya, seperti apa. Maka itu perlu bagaimana untuk kita diskusikan bahwa adil menurut anak kita seperti apa, dan menurut kita pun seperti apa, sehingga oh tahu ini ternyata bahwa ayah bunda sudah berusaha bersikap adil dan anak bisa menerimanya. Makanya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bagaimana perjalanan Islamic Parenting sampai mungkin lebih dari 5 tahun kita berjalan. Kita akan lanjutkan bagaimana pembahasan di bulan Januari 2026 yang gerasa berarti tahun ke-6, dan ayah bunda yang ketinggalan materinya nanti saya coba akan buatkan untuk materi-materi reviewnya ya. Nah ini adalah materi untuk bulan Januari 2026 tentang bagaimana bentuk-bentuk musibah dalam kehidupan. Kemarin misalkan lagi ramai musibah secara fisik, tapi ada juga musibah secara yang tidak nampak, seperti anak gak sholat, seperti anak melawan, itu kan masuk musibah juga. Lalu yang kedua tentang kehadiran ayah, dampak kepada jiwa anak, dan ada tentang kenapa anak bandel bukan selalu salah ibu. Jadi selalu disalahkan ibu ketika anaknya bandel dan seterusnya. Dan bagaimana ibu harus menjadi sekolah pertama yang ibu tidak boleh lelah. Jadi dituntut seorang ibu untuk luar biasa mendampingi anak-anaknya ketika itu. Nah maka yang ketinggalan saya sudah buatkan ini dari 2022 mungkin 23 ya. Tahun ke-1 2022 ini saya sudah kumpulkan materi-materinya, kurang lebih ada 43 materi. Tahun ketiga kita coba kumpulkan juga mungkin ada 48 materi. Tahun ketiga juga sama, ada materi-materi. Jadi ayah bunda bisa ngelihat, oh saya butuhnya materi ini. Nah maka ayah bunda tinggal klik modulnya, nanti ayah bunda bisa download atau bisa langsung baca di HP-nya. Itu materi yang sudah ketinggalan. Nah, kurang lebih dari 3 tahun ini ada 139 materi. Nah, apa saja materi-materinya? Yaitu banyak yang sudah disampaikan. Jika ayah bunda pengen melihat katalognya, nanti ada di WhatsApp admin
Islamic Parenting bisa lihat katalognya, materi-materi apa yang sudah terlewat yang belum saya miliki, maka bisa termasuk mungkin insya Allah yang tahun sekarang ini udah akhir bulan, nanti mungkin akan kita kumpulkan dan dikeluarkan tema-temanya untuk Ayah Bunda bisa bagaimana memilikinya ketika itu, dan juga bisa bagaimana belajar lebih dalam untuk menjadi seorang trainer, fasilitator, atau menjadi seorang konsultan daripada Islamic Parenting. Nanti Bunda bisa mendapatkan gelar non-akademik dari mulai CIP, CPIP, Expert IP, dan Certified Trainer Islamic Parenting. Dan nanti mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan secara offline untuk mungkin Bandung sekitarnya bisa. Kemarin kita juga ke Jawa Tengah, ya, Jawa Timur. Kalau Jember Jawa Timur juga ya. Kemarin kita ke Malang, dari Bandung naik kereta ya. Kalau ke Jember jauh lagi ya. Masya Allah ya, bisa seperti itu. Mungkin ada yang bagaimana konsultasi terapi. Nah boleh ya. Kemarin ada beberapa yang sudah konsultasi terapi, boleh gitu ya. Kalau misalkan harga bisa pakai harga promo, mau pakai Zoom, nah harga seikhlasnya gitu ya. Khusus buat member nanti bisa mungkin menggunakan tidak dengan Zoom, dengan yang lebih mudah mungkin dengan WhatsApp dan seterusnya. Nah, juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang terus senantiasa support kegiatan dakwah kita dari mulai one day one hadis, kajian memuliakan guru ngaji dan seterusnya. Maka mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan ya. Berinfak kontribusi untuk Islamic Parenting, untuk support dakwah, mudah-mudahan menjadi amal baik dan bagaimana menjadikan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jikalau tidak ada yang bertanya, yang menanggapi, mungkin nanti kita bisa diskusinya di grup Islamic Parenting. Jikalau ada yang kesempatan bagaimana untuk bertanya di sini, mungkin dipersilahkan, kita kasih waktu dulu beberapa menit ke depan. Saya persilahkan ke Teh Fitri. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Didik Eli Agus Landik yang sudah menyampaikan dan juga mereview materi di bulan Desember. Kepada ayah dan bunda